Halo, jumpa lagi bersama saya Dominikus Amitoron, NPM 2113 jurusan Teknik Informatika, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Kali ini saya akan membuat sebuah video latihan Visual Basic latihan ketiga, yaitu mengenal fungsi combo box dan radio button. Di sini saya akan membuat sebuah program sederhana, yaitu program pembelian barang. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan fungsi dari combo box. Ya, combo box ini fungsinya untuk menampilkan item ya, untuk menampilkan item di dalamnya, dan juga untuk tempat kita bisa memilih itemnya. Ya, kita bisa memilih item di dalamnya juga, seperti dia berupa seperti list ya. Nah, kemudian ada radio button. Nah, radio button ini digunakan untuk meminta user agar memilih satu dari lebih dua pilihan. Oke, sebagai pilihan gitu. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita langsung saja mendesain programnya. Yang pertama saya gunakan label di sini. Untuk teksnya jenis barang. Copy paste saja. Nah, ini untuk harga barang. Ini untuk jumlah. Ini untuk persen diskon, dan ini untuk total bayar. Oke. Nah, untuk pertama yaitu jenis barang, saya menggunakan combo box ya untuk menampilkan item-item barang ya, untuk menampilkan jenis barang ya. Nah, di sini ada harga barang. Di sini saya menggunakan text box juga saya sudah menjelaskannya di video sebelumnya. Harga barang. Oke, copy paste saja. Untuk jumlah, kita dapat menginputkan berapa jumlah barang. Ini untuk total bayar, total yang harus dibayar. Kemudian ini persen diskonnya, kita gunakan radio button. Oke, di sini sebagai contoh saya hanya menggunakan tiga radio button. Oke, radio button yang pertama untuk 0% ya, untuk memilih ya berapa persen. Yang pertama 0%, yang kedua 10% sebagai contoh ya, ini 10%, kemudian yang ini 20%. Oke. Nah, kemudian di sini kita memerlukan 3 tombol ya, yaitu kita memerlukan 3 button. Fungsi button juga saya sudah menjelaskannya di video sebelumnya. Nah, button pertama, kita ubah teksnya untuk perintah bersih. Ubah size nya, copy paste. Oke, ini untuk hitung, dan ini untuk keluar. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya tampilan combo boxnya ya. Nah, masih kosong karena kita belum menginputkan, kita belum memasukkan item-item di dalamnya. Oke, caranya kita
kita klik combo boxnya di properties, kita cari items. Oke, items ini collection, klik ini. Nah, kita bisa memasukkan item-itemnya di dalam sini. Sebagai contoh saja, barang yang pertama yaitu kursi, kemudian ada meja, ada kasur, dan ada lampu. Kita oke. Coba jalankan lagi. Nah, di sini ada pilihan. Ya. Oke. Kita close lagi. Nah, di sini ada 3 text box. Agar mempermudah kita dalam mengingatnya, agar codingan sebentarnya tidak kacau, agar mudah diingat, kita ubah namanya. Nah, text box yang ini name-nya untuk harga ya, jadi teks harga, dan yang ini untuk jumlah ya. Jadi teks jumlah, usahakan beri nama sesuai dengan fungsinya agar kita lebih mudah mengingatnya. Dan ini untuk teks total. Oke. Nah, dan di sini ada 3 radio button ya. 3 radio button. Radio button yang pertama ini radio button 1, kita ubah saja 0, radio button 0. Dan ini radio button 2, kita ubah menjadi radio button 10. Dan ini radio button 3, kita ubah menjadi radio button 20. Ya, agar sesuai ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana rumusnya? Setelah kita memilih item jenis barang ini, maka harga barang di sini akan muncul ya. Nah, cara kita double klik di sini. Oke, kita gunakan if combo box. Combo box 1 dot text. Nah, di sini kita akan memasukkan harga setiap barang ya. Nah, jika combo box 1 tadi kita pilih, kita sesuai urutan ya di item tadi. Nah, item yang pertama tadi yaitu kursi. Nah, misalnya kursi, dan maka di teks harga akan muncul harganya, yaitu misalnya harga kursi misalnya 45.000. Oke. Kemudian else if box 1. Nah, ini meja ya. Meja, dan teks harga, teks sama dengan untuk harga meja, misalnya harga meja 75.000. Oke. Else if combo box 1.text, setelah meja yaitu kasur, dan teks harga, misalnya harga kasur misalnya 120.000 ya, 120.000. Oke. Setelah kasur, yang terakhir yaitu lampu ya. If lampu, dan teks harga, teks, maka harga lampunya misalnya harga lampu 25.000.
Oke, kita coba jalankan. Kita pilih jenis barangnya, misalnya kursi. Oke, harga kursi sini sudah keluar ya. Harga kursi itu 45.000, misalnya kasur 120.000, meja 75.000, dan lampu 25.000. Nah, di sini untuk persennya ya. Nah, persennya, dan sini kita menginputkan jumlah barangnya. Nah, namun total bayar ini belum berfungsi ya, karena tombol ini belum berfungsi. Oke, bagaimana rumusnya, bagaimana codingannya? Oke, langsung saja kita ke form desainnya. Kita double klik di tombol hitung. Nah, kita gunakan if radio. Nah, radio button yang pertama yaitu radio button 0 ya tadi. Radio button 0. Oke, dot. Kita gunakan ini cek. Sama dengan true. Then ke teks total sama dengan, nah ini karena 0% ya. Nah, karena diskonnya tidak ada diskon, jadi harganya harga murni ya. Harga barang ini murni, tinggal dikalikan dengan jumlah barangnya. Oke, jadi rumusnya hanya yaitu teks harga barang dikali teks jumlah. Oke, teks total teks sama dengan file teks harga teks dikali file teks jumlah teks. Oke. Nah, kemudian else if radio button. Untuk radio button yang 10% ya diskonnya. 10.text maaf .check checked sama dengan true. Dan the text total teks sama dengan, nah ini ya rumus diskonnya ya, yaitu file sama dengan file teks harga teks, nah dikali file teks jumlah teks. Nah, di sini kita gunakan kurang. Nah, kurang sama lagi kita kurangi ini ya, kita kurangi teks harga dikali teks jumlah lagi. Kita copy paste saja. Namun di akhir kita kalikan, kita kali 10 bagi 100 ya, karena 10% ya tadi diskonnya. Oke, else if lagi radio button 20 ya, dot check sama dengan true. Dan nah kita copy paste saja. Oke, namun ini 20% ya tadi, kita ubah 20. Nah, kita coba jalankan. Oke, misalnya di sini
jenis barangnya meja 75.000 ya. Jumlahnya misalnya 1 dan tidak ada persen ya, 0%. Kita coba hitung ya, 75.000 ya, harganya murni ya. Oke, harga barang dikali dengan jumlahnya, makanya tetap 75.000 karena tidak ada diskon. Misalnya ada diskon 10%, kita coba hitung, maka menjadi 67.500. Misalnya kasur ya, kasur dia mendapatkan 20%, hanya satu barang, kita coba hitung yaitu 96.000. Oke. Nah, namun di sini tombol keluar dan bersih masih belum berfungsi ya. Pertama kita gunakan untuk bersih. Kita close dulu di sini. Cara untuk bersihkan data yang sebelumnya tadi, kita double klik di sini. Caranya hanya kita klik ulang combo box 1, teks, kita masukkan ulang menjadi kosong ya. Oke, combo box 1 jadi kosong ulang. Kemudian untuk teks harga juga sama, kosongkan lagi. Teks jumlah kita kosongkan lagi. Kemudian teks total juga kita kosongkan. Oke. Nah, dan untuk tombol keluarnya double klik close, enter, kemudian kita coba jalankan. Misalnya jenis barangnya meja, jumlahnya 4, diskonnya 10%, kita coba hitung total bayarnya itu 270.000. Nah, kita coba bersihkan, berfungsi. Kemudian kursi 20%. Nah, jumlahnya 2, kita coba hitung ya, 72.000. Kita bersihkan, kemudian keluar. Oke, keluarnya sudah berfungsi. Ya, sekian tutorial dari saya, yaitu mengenal fungsi-fungsi dari combo box dan radio button beserta contoh programnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.